Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Mendengar sanepun para kiai lan bunyai ingkang tansah kula hormati, kula tatimi. Yang saya hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeruk Legi dan Kesugihan yang sudah tadi menyampaikan ucapan selamat datang. Terima kasih Pak Mubasir atas ucapan selamat datangnya. Yang saya hormati Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kemenak Kabupaten Cilacap. Sudah kenal namanya belum? Tadi sudah dibacakan oleh MC Pak Toha SAG. Pak Haji Toha ini tadinya penyelenggara syariah, sekarang jadi kasih Bimas Islam. Makanya saya hadir secara pribadi untuk mengenalkan kepada Bapak Ibu sekalian punya kasih baru. Mudah-mudahan semakin menguatkan semangat kita semuanya. Allahumma amin. Hari ini saya merasa bangga dan senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu penyuluh wilayah Kecamatan Jeruk Legi dan Kesugihan. Walaupun tadi disampaikan oleh Kepala KUA di tempat yang sangat sederhana, tetapi tidak mengurangi rasa nikmat kita. Jadi nikmat itu bukan karena mewahnya tempat. Kadang-kadang sederhananya tempat juga bisa jadi nikmat, apalagi kalau mewah, kan begitu. Yang kedua, tentu saya mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini dari 2 kecamatan yang dari Kesugihan Ngacung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kurang 1 Pak Said. Oh 8. 1, 2, 3. Oh ini. Sebelah aku datang. Karena double nyambil nyoting. Yang dari Jeruk Legi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semuanya penuh 16 orang. Insya Allah pertemuan ini pertemuan yang barokah. Allahumma amin. Walaupun kita dalam suasana pandemi, suasana kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus menjaga imunitas kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian saya hormati, yang selanjutnya Bapak Ibu dilakukan monitoring dan evaluasi bukan untuk menilai semua kegiatan Bapak Ibu sekalian, tetapi untuk melihat sejauh mana Bapak Ibu sekalian selama ini melaksanakan tugas. Tugas ini tugas yang berat, apalagi di masa pandemi. Tapi ada yang bilang semakin ringan Pak, karena adanya IT. Tadi disampaikan oleh Pak Mubasir, IT itu singkatan informasi teknologi. Ada yang bilang IT itu Imam Tobroni, ya boleh saja. IT ya boleh saja, orang ngarang aja kan gitu ya, apa saja lah gitu. Jadi kita itu memang disusahkan dan dimudahkan secara bertahap.
kita sudah dimudahkan setelah era new normal kemarin, adanya rumah-rumah ibadah dibuka, bisa untuk kegiatan peribadatan, sholat Jumat, sholat rawatib, ini bisa kita lakukan sehingga akan semakin kembali menggairahkan kehidupan umat beragama, walaupun tentu masih dengan cara-cara baru. Cara-caranya baru. Pergaulan kita sekarang sudah mulai dibangun pergaulan baru. Zaman dulu kalau jalan-jalan naik pakai motor pakai masker diketawakan orang. Sekarang sudah menjadi kebiasaan. Bahkan saya pernah foto begini tidak pakai masker, dibully orang. Pak Kemenak jadi contoh malah nggak pakai masker. Saya bilang saya sedang pidato, kalau pakai masker wajah saya nggak nampak, suara saya nggak jelas. Oh begitu, iya. Nanti kalau pidatonya selesai pakai masker lagi. Sekarang begitu malah, dunianya sudah berubah. Kemarin saya waktu ada acara di Hotel, ada salaman yang model baru, sing salaman untuk telapak tangan wasikut, yang gitu ya. Ini ada yang pakai tangan kayak jotos-jotosan. Kalau dulu zaman begitu, sekarang begini ya orang mau marah, dikiranya mau jotos. Kalau sekarang udah biasa. Nah ini era baru yang disikapi dengan cara baru, termasuk bagaimana kita para penyuluh juga harus harus fleksibel mensikapi situasi dan kondisi kita supaya kita itu tidak ketinggalan. Namun juga tentu kita tidak boleh meninggalkan prinsip-prinsip agama kita. Ini yang kadang menjadi berat. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, penyuluh kita itu tadi saya sampaikan merupakan pilar penting bagi siapa? Bagi negara kita, khususnya bagi pemerintah, wabil khusus lagi bagi Kementerian Agama. Jadi Bapak Ibu sekalian itu penyuluhnya Kementerian Agama, bukan penyuluh yang tidak punya atap dan rujukan. Hanya kadang-kadang masih ada di antara kita mau bilang sebagai penyuluhnya Kementerian Agama RU, tapi bukan penyuluh pesugihan dan jerologi. Entah penyuluh di mana. Tapi kalau di sini ada, alhamdulillah sekaligus saya kritik. Nah, ini kan begitu. Kalau ada yang merasa ewo, sehingga bendera yang dikibarkan ketika menjadi seorang penyuluh itu lebih dominan sebagai pribadinya. Dan yang kedua, tidak pernah membawa visi misinya Kementerian Agama. Kementerian Agama. Ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai merasa lebih dominan dirinya sendiri. Ya kadang-kadang dirinya, kadang-kadang membawa nama penyuluh. Karena ketika kita sedang bertugas memberi penyuluhan adalah jabatan kita, tidak boleh dilepaskan. Ini penting saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk itu maka ketika kita membawa visi misi Kementerian Agama, sama dengan kita sedang menyebarluaskan virus kebaikannya Kementerian Agama. Kepada siapa? Kepada masyarakat luas. Agar
masyarakat luas itu tahu tentang Kementerian Agama. Maka sedang kita branding Kementerian Agama kita supaya lebih dekat dengan masyarakat, kenal dengan masyarakat.